Salam bukan sembarang salam. Salam berlapis daun bersuci. Salam bukan sembarang salam. Salam saya mohon jawab diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dengar suara ibu-ibunya. Karena sikit. Oh, kita kasih pantun lagi ibu-ibunya. Ikan salam, ikan sepat. Jangan dilupa si ikan tenggiri. Kalau salam tidak dijawab semangat, saya doakan suaminya. Ibu yang bilang ya. Saya doakan suaminya bisa ngajarin lagi. Ya, saya ulang ya. Ini harus ibu-ibu yang lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau parang sudah diasah, parang dijadikan simpanan pusaka. Kalau sudah yang berkumpul soleh solehah, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat yang besar bagi kita semua, tapi kita Bapak Ibu sering lupa. Ya, kita sering lupa. Nikmat besar apa yang setiap hari Allah kasih, tapi kita sering lupa Bapak Ibu. Dapat limpul yang bisa jawab. Ya Bu? Sehat, kesehatan, apa lagi? Hah? Kesempatan, belum ada yang dapat 50.000-nya. Hah? Peluang, waktu luang, belum dapat. Jadi ada yang paling besar tapi sering kita lupakan. Setiap hari sering kita lupakan. Kecuali orang-orang ingat ya. Ya? Napas, belum pas, dikit lagi. Hah? Ya, Bapak, Ibu ya, ingat ya. Nikmat yang sangat besar yang Allah kasih bagi kita dan Allah Nabi ingatkan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa adalah bangun tidur. Betapa banyak di antara kita yang lupa nikmat itu. Sunnahnya bangun kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar faghfirli. Ya kan? Baru habis itu doa kita apa yang mau kita hajatkan. Saking pentingnya waktu bangun tidur itu, tapi kita sering lupa. Nah, seandainya ibu-ibu nggak dapat nikmat itu, kalau jam segini masih aman ya, nggak dapat nikmat itu jam segini masih aman. Tapi kalau jam 12 siang nanti nggak dapat nikmat itu, gimana? Bisa jadi malam ini malam pertama tahlilan di rumah kita. Karena tidur itu mati. Jadi marilah kita banyak-banyak bersyukur dengan melapaskan banyak-banyak hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan usaha dakwahnya lah
Iman dan Islam tertanam di dalam dada-dada kita saat ini. Seandainya Nabi, sahabat, tabi'in, ulama, dai tidak menyampaikan risalah, bisa jadi kita yang di Sunggal, Mencirim, Kutalim Baru ini berada di atas bumi Allah ini dalam keadaan kafir. Maka kita harus terus mendakwahkan Islam. Ya, ini positif sekali. FKSM, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola. Ketuanya Ustadz Salman yang kami hormati, Salman SE, Sarjana Ekonomi. Ada tadi Ketua BKM juga yang saya hormati, Pak Safriyadi, ya, Ustadz Safriyadi. Dia nggak mau jadi ustadz, padahal dia ngajarkan Al-Fatihah sama anaknya, itu udah jadi ustadz. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya memperkenalkan diri, kalau tak kenal tak sayang, ya, tak sayang tak cinta tak kawin tak ada anak. Tak ada orang di bumi ini kan sepi kalau tak kenalan, ya. Kenalan dulu. Nama saya Datuk Mukhlis. Sebenarnya namanya Muhammad Mukhlis. Datuknya itu pemberian, ada raja di Kerajaan Metar memberikan gelar datuk. Kemudian supaya gampang diingat, sudah ada datuknya, saya sembunyikan Muhammadnya. Insya Allah tetap dipakai supaya gampang diingat. Terlalu panjang, Ustadz mana? Ustadz Datuk. Ustadz Mukhlis katanya. Di ujungnya sama pangkalnya aja. Jadi digabungkan Datuk Mukhlis. Nah, saya Ketua Juru Sembelih Sejahtera. Nah, jadi kita bikin pelatihan, insya Allah gratis. Nah, jadi pagi ini di Todong Bahuncu, Pak Yunus ini saya untuk pelatihan. Tapi kalau ngelihat waktunya itu nggak pas. 1,5 jam tidak pas untuk pelatihan sembelih. Jadi kita butuh 3 jam untuk pelatihan yang serius untuk menunjukkan bagaimana cara menyembelih yang benar. Kemudian saya petugas P2H, pendamping proses produk halal dari BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya usaha yang mau ngurus sertifikat halal gratis bisa lewat saya, tapi sementara ini yang gratis itu hanya bisa yang non daging dan ayam. Jadi yang bukan ayam, daging sapi, daging kambing itu semuanya bisa gratis. Misalnya cendol, kan nggak pakai ayam ya Bu ya cendolnya ya. Nah, itu bisa gratis. Mie balap yang nggak pakai daging, nggak pakai ayam, itu bisa gratis sertifikat halalnya. Itu amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Setelah itu ya banyak ya, umroh juga main. Kemarin ada anggota FKSM yang berangkat sama saya, Pak Tengku Syarif. Datang nggak dia? Yang gemuk-gemuk orangnya. Nah, itu kemarin berangkat sama saya, insya Allah. Baik, jadi kita tidak masuk ke materi pelatihan. Kalaupun ada nanti kita kasih sekilas saja. Saya akan memberikan dasar dari makanan halal. Nah, jadi saya mau menyampaikan dasar-dasar makanan halal. Jadi Bapak Ibu ada yang mu'alaf di sini? Ada yang mu'alaf? Ya. Berapa tahun? 10 tahun. Ada yang lebih singkat lagi? Ada yang dari lahir sudah Islam? Hah? Semua? Nah, kalau gitu, yang dari lahir sudah Islam, saya tanya, apa itu makanan halal? Ada yang bisa jawab? 50.000. Ya.
Ada yang bisa jawab? Apa itu makanan halal? Makanan yang diperoleh dari hasil yang halal. Belum, Pak. Nah, sekarang definisi. Apa definisinya? Hah? Yang disembelih dengan nama Allah, yaitu sembelihan ya, sembelihan yang sah ya. Apa kira-kira? Gak ada yang bisa jawab nih. Dari lahir Islam. Nah, kalau yang 10 tahun tadi mualaf bisa jadi nggak bisa jawab. Ayo, apa itu? Hah? Yang nggak utang? Hutang aja halal. Hutang saja masih halal. Nah, ini kalau mau hutang sama Pak Yunus. Sekarang, jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya semua makanan itu halal sampai ada yang diharamkan. Jadi apa definisi makanan halal? Semua makanan selain yang diharamkan. Nggak keluar-keluar 50.000. Jadi semua makanan selain yang diharamkan. Berarti penting bagi kita untuk tahu apa saja yang diharamkan. Ya kan? Nah, udah tahu? Udah tahu ya? Jadi kita ulang kalau sudah tahu, mana tahu ada yang lupa. Yang pertama di Al-Baqarah di Al-Maidah ayat 3 dan 90. Di ayat 3 itu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Maitatu itu apa? Bangkai. Nanti penjelasannya ada di berikutnya. Apa saja itu bangkai? Itu penjelasannya di berikutnya. Darah. Darah yang kalau kita sembelih ditampung itu haram. Ya. Masih ada saudara-saudara kita yang menampung itu dibekukan, digoreng, disambal dan dimasak lain-lain. Namanya apa? Didih. Masih ada yang bikin di sini, Pak? Ada. Nah, itu haram. Didih itu. Tapi kalau kita nyembelih sapi, sudah dicincang-cincang, dicuci masih merah airnya, dicuci masih merah, itu dimaafkan. Karena dia bukan darah yang mengalir, dia darah di dalam daging. Itu pun nanti akan sangat dipengaruhi oleh cara kita menyembelih. Kalau sembelihnya bagus, darahnya akan semakin sedikit di dalam daging. Dan darah itu mengandung urik asid. Ya, apa itu? Asam urat tinggi. Jadi kalau ada yang makan daging langsung kumat asam uratnya, bisa jadi cara nyembelihnya salah. Nah, enggak keluar darahnya banyak. Jadi darah. Kemudian tadi walahmul khinzir, daging babi. Ada yang dekat sini piara babi? Hah? Dekat apa jauh? 50 meter? Oh, Masya Allah. Yang jualnya, dagingnya? Jauh? Jauh. Berapa meter? Tadi 50 meter yang ternak ya. Macam-macamnya jauh dari kita. Ya kan? Kalau dekat jijik kita, Bu. Jijik kalau dekat. Nah, tapi bisa jadi Bapak Ibu, babi itu ada di masjid kita. Ada di rumah-rumah kita. Ada nempel di badan kita. Ada nempel di kulit kita, terutama ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu, di dunia industri itu, semua yang kental-kental atau perlu pengentalan, namanya perlu emulsifier namanya. Pengemulsi, pengental. Pengental itu biasanya dari gelatin. Dan gelatin di dunia industri itu yang paling murah gelatin babi. Nah, jadi semua yang kental-kental. Jadi apa aja itu? Cat tembok, cat dinding, cat minyak,
Nah, sekarang sudah ada yang punya label halal. Jadi kita pilih. Sekarang nggak darurat lagi. Karena apa? Karena sudah ada yang pakai label halal. Sudah kuasnya kuas bulu. Ada yang hitam, ada yang putih. Coba dibakar, baunya bau rambut atau tidak. Kalau bau plastik aman. Tapi kalau bau rambut tidak ada label halalnya, bisa jadi itu bulu babi. Nah, apakah ada bulu yang lain yang bisa dipakai? Ada, bulu domba. Nah, untuk kaligrafi Arab itu banyak yang pakai bulu domba. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kosmetik, udah dijawab sama Ibu itu. Lipstick, bedak, apa lagi? Celak, apa lagi? Yang merah-merah itu. Blush on. Nah, ibu-ibu sekarang ini lagi ngetren apa? Eksfoliasi. Digosok di pipinya ini, keluar semua daki, tang, obeng, sutil semua keluar kalau digosok. Namanya eksfoliasi. Itu kan kental juga kan? Ibu-ibu nengoknya fungsinya aja. Pernah nggak perhatikan ada nggak label halal? Perhatikan nggak ingredientsnya? Pernah nggak dicari di Google apa aja ini? Nah, bisa jadi pakai gelatin babi. Nah, dipakai ibu juga malam Jumat nunggu bapak-bapak pulang wirid, ya kan? Udah cantik ibu-ibu itu tadi kan, nunggu bapak pulang wirid. Nah, tahu kan Mbak pulang wirid kan? Nah, kejadianlah lahir anak. Ikut babi itu dalam proses pembuatan anak. Makanya ada bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya begal. Kenapa? Karena bisa jadi babi tadi ikut dalam proses pembuatan anak. Ya kan? Bahaya. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, setiap hari kita makan lontong. Tauco. Tauco itu fermentasi kedelai dengan tulang. Udah tahu Bapak ini. Jadi kalau yang dia non-muslim, tidak peduli dengan hal haram, tulangnya tulang apa? Yang paling murah tulang babi. Nah, kalau dia tidak mau mencantumkan label halalnya, atau di pajak ada tauco curah, lebih bagus kita tidak usah beli. Kecuali dia bisa menjelaskan itu tauco curah itu dari mana asalnya. Kita berhati-hati. Ya kan? Sudah tadi daging babi. Setelahnya wa ma uhilla li ghairillahi bi. Nah, ini dia tadi kaitannya dengan bangkai. Disembelih dengan bukan nama Allah. Wal munkhaniqah, yang dicekik. Binatang yang dicekik mati. Nah, itu bangkai. Nah, lanjutannya wal mauqudzah, yang dipukul, matinya karena dipukul. Wal mutaraddiyatu, yang jatuh. Wan natihatu, yang ditanduk binatang lain, mati. Nah, itu semuanya bangkai. Wa ma akala sabu illa ma zakaitum, yang diterkam, yang dimakan binatang lain tapi kita nggak sempat nyembelihnya. Misalnya diterkam masih ada nyawanya, kita nggak sempat. Kalau sempat halal. Kalau dia belum mati, kita sembelih halal. Kalau nggak sempat, akhirnya mati, itu halal. Ayam kita misalnya diterkam musang, masih kejet-kejet, masih ada nyawanya, kita sembelih, masih sempat, itu halal. Kalau udah mati, bangkai. Wama dzubiha dan nusuk. Ini ya Bapak Ibu, dzubiha dan nusuk, yang disembelih untuk berhala, untuk sajen, disembelih untuk dibuang ke laut, habis itu diambil kita masak, itu haram. Dan ulama sepakat bukan hanya yang disembelih, yang diletakkan. Misalnya ada
yang bikin pesta, ada yang digantung-gantungnya. Nah, itu kita ambil, bukan pisang ya Bu, bukan pisang yang betandan gitu untuk tamu. Yang kadang dibungkus-bungkus, ditaruh di sudut-sudut terataknya. Nah, itu nggak boleh dimakan. Kuburan Cina ada buah-buahan. Nah, itu nggak boleh dimakan. Haram. Semua yang untuk sesajen haram. Kecuali terpaksa. Nah, kalau itu udahlah. Banjir kita ya kan, ada pula nampak. Nah, udahlah, namanya terpaksa. Nah, itu ya. Kemudian Al-Maidah ayat 90 itu khamar. Al-khamru wal maisir. Ya. Khamr itu kalau dia berupa botol, kita jelas menghindari. Tapi kalau dia sudah masuk ke masakan, resep asli mie balap itu Bapak Ibu pakai angciu. Ya. Itu resep aslinya. Jadi kalau dia muslim, nggak ngerti, nggak belajar, bahkan dia nggak sholat mungkin kan, bisa jadi dia pakai resep asli. Jadi penting bagi kita untuk kenal orangnya, ya kan, kenal kesehariannya. Kalau dia misalnya nggak sholat, kita ajak ke masjid, kita ajak sholat, dakwah kan. Tadi di awal saya sampaikan, kita dakwahkan Islam ini. Karena kalau semuanya berhenti berdakwah, bisa jadi, naudzubillah min dzalik. Dari keturunan kita ada yang murtad. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan berhenti berdakwah. Terus dakwahkan Islam. Sudah, itu yang pertama di Al-Maidah ayat 3 dan 90. Yang kedua, itu binatang yang dilarang bunuh oleh Nabi. Apa aja itu Bapak Ibu? Ada lebah. Ada bapak-bapak yang mancing pakai anak lebah? Kalau udah tahu Pak, hentikan. Karena kita nggak boleh bunuhnya. Nggak boleh kita bunuh. Karena dia dilarang bunuh, dilarang juga dimakan. Jadi kita nggak boleh makan itu. Semut, burung hudhud, burung surot, katak. Jadi katak itu dilarang bunuh ya Pak. Katak. Semut. Ibu-ibu kalau ada semut diapain Bu? Kalau di badan? Dicubit. Dipites. Ya, jangan. Lebih bagus diembus. Kalau kesel kali dia gigit, kita kisos aja dia, kita gigit balik. Mati juga ya, Bu. Kecuali darurat. Misalnya ada anak bayi ya, kita harus cepat menyingkirkan semut yang berbahaya untuk anak bayi. Semuanya kecuali darurat boleh. Jadi semut apa tadi? Lebah, semut, burung hudhud, di sini payah nyarinya, burung surot sama katak. Katak, kodok mungkin itu bisa dijadikan satu. Yang ketiga, binatang yang disuruh bunuh. Anjing gila, ular, burung gagak, tikus, sama cicak. Jadi yang disuruh bunuh itu juga haram dimakan. Cicak itu salah satu hikmahnya dia suruh bunuh karena dia menebar najis, ya kan? Hebat cicaknya. Nempel di dinding bisa makan. Nempel di dinding bisa buang hajat. Nempel di dinding bisa kawin. Apa yang nggak bisa cicak di dinding? 50.000. Cerai. Cicak yang nggak bisa dinding tepuk tangan, Pak. Iya. Disimpan lagi 50.000. Tadi yang disuruh bunuh. Yang keempat itu binatang bertaring dan berkuku, bercakar untuk
berburu. Kecuali yang dikecualikan ya. Nanti ada yang dikecualikan. Apa aja yang bertaring dan berkuku tajam itu Bapak Ibu? Banyak ya. Harimau, serigala, kucing. Banyak ya. Kecuali yang dikecualikan. Lumayan banyak yang dikecualikan. Kalau Bapak pernah lihat, Ibu pernah lihat di TV itu ada hyena, kayak anjing. Tapi itu halal. Karena di zaman Rasulullah itu dihalalkan untuk diburu dan dimakan. Nah, dia tidak sama dengan anjing. Bentuknya mirip anjing memang, tapi dia tidak sama. Kemudian apa lagi? Ada yang pernah makan kopi luwak, minum kopi luwak? Enak? Kenapa enak? Ketawa Bapak. Kenapa enak? Karena keluarnya dari belakang musang. Ya kan? Apakah itu halal? Halal. MUI sudah mengeluarkan fatwa itu halal. Nah, jadi ada satu kaidah Bapak Ibu ya. Ini yang saya sampaikan ya dasar-dasar. Jadi nanti kalau ada masuk khilafiyah ya, silahkan pilih salah satunya. Tapi kita pertanggungjawabkan untuk konsisten, istiqomah dengan pilihan itu. Nah, misalnya kita meyakini bersentuhan, sengaja nggak sengaja, wudhu batal. Nah, kalau kita memilih itu, konsisten, istiqomah. Jadi kalau kita tawaf di Ka'bah, tersentuh, sengaja, tidak sengaja, ya batal. Nah, konsisten kita, istiqomah, pertanggungjawabkan pilihan kita. Nah, jadi yang saya sampaikan ini dasar-dasarnya. Kalau nanti ada khilafiyah, nah ini disclaimer ya, maksudnya saya mengingatkan di awal supaya nggak terlalu panjang nanti kita terjadi perdebatan. Ini dasar. Nah, jadi nanti kalau ada khilafiyah, silahkan pilih. Nah, sampai mana tadi sebelumnya? Taring. Kecuali yang dikecualikan. Tadi musang. Awalnya saya nggak mau minum kopi luwak. Karena apapun ceritanya itu kotoran. Nah, tapi ternyata musangnya sendiri halal. Musangnya sendiri halal. Jadi ada kaidah dasar, semua binatang yang halal ya, seluruh bagiannya tiada najis. Ya. Seluruh binatang halal, semua bagiannya tiada najis. Jadi kotorannya pun bukan najis. Tapi kotoran itu bukan makanan kita. Karena kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal lagi baik. Jadi kotoran tadi tidak masuk kriteria baik. Jadi kita bukan makanan kita, tapi setelah diproses, dicuci, dibersihkan, di roasting dia, itu kan menjadi bersih lagi. Jadi halalan thayyiban. Jadi boleh kita konsumsi. Kalau alasan cuma masih ada kulit arinya, seberapa kuat kulit ari kopi itu menahan gigi musang, ya kan? Bisa jadi ada yang nggak hancur kulit arinya, tapi bisa jadi lebih banyak yang hancur. Kalau alasannya itu mutan najis ya kan, nanti dibersihkan jadi suci lagi. Nah, jadi saya sampaikan dasarnya ada satu kaidah, semua binatang yang halal tiada najis bagiannya, semua bagian. Jadi kalau kita Idul Adha nyembelih kotor-kotor kena kotorannya sedikit, dibersihkan aja supaya nggak bau. Jadi jangan alasan pakaian kotor itu kita tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Kalau bau, ya maklum lah, namanya semuanya panitia yang sholat itu kan. Ya gitu aja. Jadi nggak ada apalagi kebalikannya. Semua binatang yang haram, semua bagiannya najis. Jadi ibu-ibu di rumah
punya buaya? Hah? Nggak punya. Jadi ibu-ibu cukup punya buaya aja di rumah, tapi tasnya, sepatunya jangan dipakai. Sepatu kulit buaya, tas kulit buaya, dompet kulit buaya itu nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena semua bagiannya najis. Di sini juga ada khilafiyah ya. Jadi saya sampaikan cara menghindari resah di hati itu ya. Kita tidak ambil yang khilaf itu. Misalnya, Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya dari masjid lain. Nah, ada yang sholat di luar masjid itu, di pelataran. Ada ulama bilang itu tidak termasuk, ada yang bilang masuk. Jadi untuk menghindari khilafiyah itu, kita sholat di dalam. Kan gitu kan? Nah, untuk menghindari khilafiyah yang tadi, lebih baik kita sholat di dalam. Lebih aman. Nah, jadi khilafiyah ini kita tinggalkan daripada kita masuk ke dalam perdebatan itu. Misalnya ada yang bilang, Ustadz kan bisa disama. Ini cukup dalam, cukup panjang perdebatannya. Disama itu. Padahal sama itu tidak menghilangkan sifat najisnya, haramnya tidak hilang. Nah, jadi ada yang membolehkan, ada yang enggak. Tapi dasarnya itu pakai kaidah yang tadi, semua binatang yang haram, semua bagiannya najis. Jadi nggak boleh kita pakai dompet kulit ular. Ibu-ibu senang kali dibilang suaminya buaya. Padahal buaya jantan kan kawinnya sama buaya betina. Maaf ya Bu ya, biar nggak ngantuk Bu. Udah jam berapa? Sudah ke berapa tuh tadi? Sudah 4. Yang kelima itu binatang al-jalalah, yang senantiasa mengkonsumsi najis. Contohnya apa itu? Ikan lele yang ditaruh di septic tank. Nah, itu nggak boleh dikonsumsi, kecuali dia sudah di karantina, dikasih air yang bersih, dikasih makanan yang baik, sudah hilang sifat-sifat kenajisannya, baru boleh kita konsumsi. Kalau binatang-binatang yang besar seperti kuda, sapi, ayam, kambing, itu 40 hari baru boleh kita konsumsi. 40 hari dia di karantina, di tempat yang bersih, dimandikan dia bersih, dikasih makanan yang bersih, baru boleh kita makan. 40 hari. Kok bisa, Dato, binatang yang besar itu jadi al-jalalah? Zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang di sini masih ada. Rumah kita di sini, kakusnya 50 meter di belakang. Nah, itu nggak dibikin tampungannya, berserakan, ya kan? Lewat sapi dimakannya. Kalau setiap hari sapi itu datang, sapi itu al-jalalah. Kalau kuda setiap hari datang, kuda itu al-jalalah. Bahkan ditunggangi pun tidak boleh. Nah, jadi harus di karantina dulu. Dibalikkan dulu dia menjadi suci. Nah, itu al-jalalah. Terus kalau di atasnya kandang ayam, di bawahnya kolam lele. Itu lelenya kayak mana? Halal haram? Hah? Kenapa? Iya, itu kan udah nyambung dia kan? Dari kaidah tadi kan nyambung kan? Sayangnya nggak pakai 50.000 tadi Pak. Udah nyambung kan dari kaidah tadi? Bahwa ayam tadi halal, tidak ada bagiannya yang najis. Jadi begitu dia jatuh ke kolam dimakan lelenya tetap halal. Tetap boleh kita konsumsi. Jadi kalau kita pakai kaidah-kaidah tadi itu, kita jadi enak nih. Oh, ini halal, ini haram. Sayang ya, kita dari lahir muslim. Saya pun baru-baru tahu juga, baru belajar. Jadi sudah berapa? 5. 5 tadi itu zat-zatnya ya. Yang keenam ini yang saya sampaikan adalah sikap kita terhadap makanan.
Yang pertama itu berlebihan. Kulu washrobu wala srifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebihan. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya itu kalau kita buka puasa. Kita buka puasa biasanya pakai apa? Kolak apa kurma dulu? Minum air dulu kan? Teh manis apa air putih? Air putih. Habis itu kurma. Habis itu cola. Habis itu gorengan. Ya kan? Habis itu apa lagi? Ada mie dimakan. Udah masuk itu semua, ini belum makan. Makan nasi. Habis makan nasi, pedas, minum lagi. Ya kan? Jadi lambung kita itu harusnya terdiri dari 3 bagian, kita bagi-bagi untuk makanan, air, dan udara. Jadi ketika berlebihan, ada yang terzolimi haknya. Apa biasanya yang terzolimi haknya? Udara. Tandanya Pak, kalau berlebihan itu, kita makan duduk, waktu bangkit, keluar dia sedikit. Itu sudah berlebihan. Kalaupun nggak keluar, jadi malas sholat maghrib waktu buka puasa itu juga berlebihan. Ya, itu berlebihan. Kawannya berlebihan apa Bapak Ibu? Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Jadi mubazir. Mubazir ini banyak dilakukan oleh ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian, FKMM. Apa itu? Apa itu Ustaz? Mubazir ini banyak kita lakukan. Apa itu? Ya, pinjam Ustaz. Air cup. Ya. Air cup ini itu dicari mata airnya, digali, dikasih saluran, diangkat ke atas, diolah di pabrik, dikemas, dikardusin, dikirim ke grosir Aceh. Ya. Habis itu orang IKMM jadi tuan rumah Masjid Al-Amin, berangkat ke grosir Aceh pakai sepeda motor, keluar minyak, ya kan? Bawalah kemari. Sampai sini, ibu-ibu cakap, bapak-bapak cakap, selok, dicolok, baru diminum segini, udah ditinggal, masih ada sisanya lagi setengah, ditinggal, itu mubazir. Dan kita yang tadinya datang kemari mengharapkan ridha Allah, jadi apa yang tadi? Ikhwanas sayatin. Jadi saudaranya setan. Padahal kita kemarin mau cari ilmu, mau cari ridha Allah kan? Gara-gara ini jadi saudaranya setan. Ibu-ibu disisain nanti. Nanti kan bisa diminum tuan rumah. Mau tuan rumah yang ngabisin? Enggak ya? Jadi kalau nggak perlu-perlu kali jangan latah nyolok ini. Kalau nggak perlu-perlu kali jangan latah nyolok air cup. Kalau masih ada sisanya dibawa. Kalau belum sanggup ngabisinya di tempat dibawa. Jangan ditinggal. Betapa banyak muslim yang tidak paham soal mubazir. Udah berapa? 6. Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Orang Sunggal Mencirim, Kutalim Baru. Alhamdulillah. Yang ketujuh, Bapak Ibu, itu sumbernya. Ya, sumbernya. Jadi apapun yang kita beli, semuanya halal. Kalau uangnya dari sumber haram, itu semuanya jadi haram. Kita bawa pulang ke rumah, semuanya makan yang haram jadi. Beras jadi haram, ikan jadi haram. Ada yang gelapkan dana desa, minta maaf ya, itu di desa lain mungkin. Dibawa pulang ke rumah beli beras,
beli ikan, itu jadi haram. Insya Allah di sini desanya desa soleh solehah. Amin. Korupsi, ya, mencuri. Oh dia Ustaz pedagang dia Ustaz, jago dia dagang sabu, ya kan? Nah, uangnya dipakai untuk beli nasi, itu haram. Semuanya yang dibeli jadi haram, pakai sumber yang haram. Jadi Islam itu ngatur cukup indah ya, dari zatnya, sikap kita, kemudian sumbernya. Jadi itu harus menjadi dasar kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu makanan ini ya? Makanan ini kenapa penting? Tadi di awal saya bilang, saya sampaikan di muqaddimah, wadau anna ahlal qura amanu wattaqu. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami keluarkan berkah dari langit dan buminya. Pertanyaannya, Indonesia ini dalam kondisi mendapat berkah apa azab, Bapak Ibu? Hah? Azab. Kok tahu, Pak? Hah? Caranya kita bandingkan. Negara yang mata uangnya paling tinggi. Negara mana? Hah? Inggris? Salah. Euro salah. Dinar Kuwait. 1 dinar Kuwait 50.000 rupiah. Negara paling kaya. Dari mana sumbernya? Mayoritas dari minyak. Hanya dari minyak menjadi negara paling kaya di dunia. Indonesia, minyaknya di bawah laut ada, di bawah tanah ada, di atas tanah ada, kelapa sawit, kan? Nah, bahkan di muka juga banyak Ibu ya. Nah, kaya itu baru dari minyak, belum ikannya, belum sawahnya, belum kebunnya, belum hutannya, belum tambangnya. Kok bisa kita kayak gini? Berarti kita sedang diazab. Kenapa? Karena walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka, kami azab mereka dengan apa yang mereka lakukan. Apakah kita sekali berdosa diazab Allah, Bapak Ibu? Hah? Enggak kan? Tapi berulang-ulang. Jadi makan itu termasuk sesuatu yang kita ulang-ulang. Dan kita tidak peduli halal dan haram. Bisa jadi kita diazab Allah dari situ. Karena itu terus. Bagaimana nyembelih yang benar? Saya nggak bisa tampilkan pula ya. Dan waktunya juga tidak memungkinkan untuk itu. Boleh nanti saya mewakafkan diri saya, Bapak Ibu, untuk pelatihan sembelih halal itu gratis. Dengan syarat minimal 10 masjid diundang. Kalau FKMM sudah banyak ini ya, 30 masjid dan musola. Nah, saya mewakafkan diri saya. Syaratnya minimal 10 masjid. Kenapa? Supaya manfaatnya itu lebih banyak tersebar. Waktunya 3 jam. Cocoknya itu dari jam 8 atau jam 9 sampai zuhur. Nah, jadi saya mewakafkan diri saya untuk pelatihan sembelih halal gratis. Syaratnya cuma ada tempat untuk nembakkan proyektor ya, sama debok pisang. Nah, nanti kita sampaikan teknik-teknik dasar. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, mari kita merenung ya, bahwa semua yang disampaikan tadi bisa jadi kalau kita langgar, itulah sebab dari Allah turunkan azab. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, bisa jadi bukan salah pemimpinnya, karena kitanya setiap hari mengulang-ulang yang haram. Ya, betapa banyak tadi ya. Insya Allah saya rangkum dalam 7 poin tadi supaya mudah
Ingat, 5 yang zat, 1 sikap, 1 lagi sumber. Jadi 5 1. Jadi itu aja yang diingat. Al-Maidah ayat 3-90. Kemudian binatang yang dilarang bunuh, binatang yang disuruh bunuh, binatang bertaring dan bercakar, binatang al-jalalah. Kemudian sikap kita tidak berlebihan dan mubazir. Yang ketujuh, menghindari sumber rezeki yang haram. Ya, nah, itu dia. Kemudian apa yang lagi yang berulang-ulang? Ini mungkin juga salah satu sebabnya kita mendapat pemimpin yang buruk. Wani piro, NPWP, nomor piro, wani piro. Itu kan berulang terus. Nah, iya, kita terima. Al-Rasi wal Murtasifin. Nah, yang nyogok dan yang disogok nggak berdosa, langsung masuk neraka. Itu berulang-ulang. Disitulah kita menciptakan pemimpin yang zalim tadi. Jadi bukan salah pemimpinnya, bisa jadi kita yang salah. Loh Ustadz, bukan kami Ustadz, yang milih itu orang-orang itulah yang mau. Ya, sekarang kita sudah nggak berdakwah, mendakwahkan sama mereka. Sudah nggak kita ajak ke masjid? Sudahkah kita ajak mereka untuk ngaji di FKMM? Nah, FKSMM. Ajak. Jadi jangan kita soleh sendiri. Ustadz, bukan kami itu Ustadz, orang itulah itu yang mau amplop itu Ustadz. Kami isinya aja. Gitu ya. Yang sana bawa amplopnya, kami isinya aja. Jadi tugas kita mendakwahkan bahwa itu nggak boleh. Bahwa itu mengundang azab. Ya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan yang paling pintar di antara kita semua. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada